mempunyai kekayaan dan mempunyai kekuasaan ini bisa mendorong seseorang menjadi sombong sesombong-sombongnya. Ini karakter kita. Coba Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan melampaui batas ketika dia menganggap dirinya tidak membutuhkan orang lain. Jadi ketika tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan kelompok lain, kelompok itu dimarginalkan. Bila perlu kelompok itu dibubarkan. Aku nggak butuh mereka. Karena apa? Mereka merasa mempunyai kekuasaan yang cukup, mempunyai harta yang cukup. Jadi hati-hati. Ketika kita mempunyai harta banyak, atau ketika mempunyai jabatan, yang di jabatan itu kita punya otoritas, punya wewenang untuk berbuat sesuatu, hati-hati. Itu sangat membuat kita berpotensi untuk sombong dan memperlakukan orang lain semena-mena. Demikian juga orang kafir di Mekah itu merasa paling kuat dengan kekayaan dan kekuasaan mereka. Lalu mereka menganiaya orang-orang yang beriman dan bahkan mengusir atau berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka kan mengintimidasi, menyiksa orang-orang yang beriman begitu. Karena mereka tidak mau kepentingan mereka atau hegemoni mereka terganggu. Jadi biasa orang kalau kepentingan terganggu, mereka marah. Maling ingin mencuri di rumah orang-orang, tapi dijaga oleh satpam. Maka maling memusuhi satpam, karena satpam itu menghalang-halangi mereka. Orang-orang jahat kepinginnya judi. Orang Islam melarang judi. Orang Islam ini ganggu aja. Orang Islam dimusuhi oleh mereka yang suka judi. Orang yang kepingin cepat kaya dengan cara menjual narkoba, Islam menghalang-halangi. Lalu mereka memusuhi Islam. Maka Islam kapanpun selalu dimusuhi oleh orang-orang yang merasa kepentingan terganggu. Kepentingan apa itu? Kepentingan kejahatan. Karena Islam tidak menghendaki orang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Allah memberikan pelajaran bagi kita yang sifatnya umum. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu nggak mengambil pelajaran ya. Generasi-generasi dulu itu kan ada negeri-negeri yang kuat, lebih kuat dari mereka. Toh mereka dihancurkan oleh Allah. Nah, orang-orang Mekah itu jahat sampai berencana akan membunuh Nabi. Karena Rasulullah akan dibunuh, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Allati akhrajat. Orang-orang Mekah itu mengusir dengan cara akan membunuh, lalu Rasulullah pergi. Ahlaknahum fala nasira lahum. Kami akan menghancurkan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Alhasil, bertambahnya kekayaan jangan sampai membuat kita sombong dan menyepelekan orang lain. Dan kekuasaan yang kebetulan sedang berada pada kita jangan sampai membuat kita berbuat semena-mena. Seharusnya kita menggunakan kekuasaan dan kekayaan itu untuk menolong orang lain, terutama anggota masyarakat yang termarginalkan atau yang lemah. Demikian pelajaran pagi hari ini, mudah-mudahan ini kita bisa menerapkan supaya kita tetap menghormati orang lain. Kita punya kelebihan tapi juga mempunyai kelemahan. Orang lain juga demikian. Maka kita mesti saling menghormati, saling menolong, bukan saling memusuhi. Nah, ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah mengelola alam dengan keseimbangan dan menganjurkan manusia untuk menjaga keseimbangan itu. Manusia yang melanggar keseimbangan dengan menyombongkan diri akan dihancurkan dengan bencana alam atau dengan peperangan. Kemenangan dan kekalahan dalam peperangan itu merupakan mekanisme mencari keseimbangan baru. Merasa diri serba kecukupan itu bisa mendorong orang untuk menjadi sombong dan melampaui batas. Semoga Allah melindungi kita dari sikap keangkuhan yang bisa menjauhkan kita dari ketundukan kepada Allah. Amin.